Untuk Kak Amidah, waktu dan tempat dipersilahkan. Dani, gambarnya ngeblur. Di tampilan saya enggak loh. Yang pertama latar belakang. Latar belakang yang pertama ada tuberkulosis TB merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Kedua, dia menyebar dari suatu orang ke orang lain melalui transmisi udara, droplet, dahak pasien tuberkulosis. Ketiga, dia pasien yang terinfeksi akan memproduksi droplet yang mengandung sejumlah basil kuman TB ketika mereka batuk, bersin, atau berbicara. Orang yang menghirup basil kuman TB tersebut dapat menjadi terinfeksi tuberkulosis. Yang keempat, tuberkulosis dan dapat disembuhkan. Tujuan umumnya memahami konsep dasar teori dan asuhan keperawatan pada pasien tuberkulosis TB paru. Tujuan khususnya mampu mengidentifikasi pengkajian keperawatan pasien dengan TB paru. Mampu menentukan diagnosa keperawatan dengan masalah TB paru. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada pasien dengan TB paru. Neptune is far away from Earth. Mampu melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada pasien dengan masalah TB paru. Selanjutnya, Kak. Definisi tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. Permenkes RI 2016. Tuberkulosis etiologi. Yang pertama, batuk, berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Yang kedua, berdarah, dahak bercampur darah, batuk darah. Yang ketiga, demam, meriang lebih dari 1 bulan. Yang keempat, malaise, lemas. Yang kelima, tidak nafsu makan, berat badan menurun. Yang keenam, berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan fisik. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Tuberkulosis manifestasi yang pertama ada gejala respiratorius, yaitu timbul seperti batuk kurang lebih 2 minggu, emphysema, laringitis, usus ponsats, artropati. Yang kedua ada gejala sistemik, yaitu obstruksi jalan nafas hingga batuk darah, sesak nafas, nyeri dada. Sedangkan untuk gejala sistemik yang timbul seperti demam, malaise, keringat malam, anoreksia, dan berat badan menurun. Berikut video patofisiologi tuberkulosis. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis.
Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut kalian? Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Wafa. Pemeriksaan diagnostik dibagi 4. Yang pertama ada bakteriologis dengan spesimen dahak, cairan pleura, cairan cerebrospinalis. Yang kedua ada dahak menentukan BPA, spesimen dahak STS atau sewaktu pagi sewaktu. Dinyatakan positif bila 2 dari 3 pemeriksaan tersebut ditemukan BCA positif. Yang ketiga ada fototoraks. Bila fototoraks dinyatakan positif, maka dinyatakan dinyatakan BCA positif. Bila fototoraks tidak mendukung, maka dilakukan SPS ulang. Bila hasilnya negatif, berarti bukan TB paru. Yang keempat ada uji tuberkulin. Pemeriksaan guna menunjukkan reaksi imunitas seluler yang timbul setelah 4-6 minggu pasien mengalami infeksi pertama dengan basil BTA. Analisa data. DX-nya pasien mengatakan mual, mulut kering, lidah terasa pahit, dan tidak nafsu makan. Makan hanya habis 6 sendok. Masalahnya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Etiologi kurangnya asupan makan. DO-nya pasien tampak lemas dan pucat, terpasang natrium klorid 0,9%, 500 ml di tangan kanan. Hasil TTV, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kurangnya asupan makan. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan adanya peningkatan berat badan sesuai dengan kriteria hasil. Yang pertama, berat badan pasien ideal sesuai dengan tinggi badan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. Yang ketiga, tidak ada tanda-tanda malnutrisi. Yang keempat, tidak terjadi penurunan berat badan yang berat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safira. Intervensi. Manajemen nutrisi observasi, di sini ada kaji alergi makanan, kedua monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori, ketiga monitor penurunan berat badan, 4 monitor turgor kulit, 5 monitor mual muntah, 6 monitor kadar albumin, total protein, HB dan kadar HT, 7 monitor pucat, kemerahan dan kekeringan jaringan konjungtiva. Kedua ada edukasi, 1. Anjurkan pasien untuk meningkatkan intake Fe, 2. Anjurkan pasien untuk meningkatkan protein, 3. Berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi. Yang ketiga ada kolaborasi, di sini ada kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien. 2. Berikan makanan terpilih atau sudah dikonsultasikan dengan ahli gizi. 3. Kolaborasi pemberian terapi farmakologi seperti antiemetik dan analgesik.
Di sini ada implementasi di hari pertama, itu tanggal 2 Agustus 2019. Implementasinya mengkaji adanya alergi makanan, menganjurkan pasien untuk meningkatkan protein, menganjurkan pasien untuk meningkatkan Fe, memberikan makanan terpilih, melakukan pemberian terapi farmakologi, memonitor penurunan berat badan, memonitor turgor kulit, mual muntah, memonitor kadar albumin, total protein, Hb, dan Ht, memonitor pucat, kemerahan, dan kekeringan konjungtiva, serta TTV, memberikan informasi tentang penyakit tuberkulosis paru dan makanan yang dianjurkan. Evaluasinya dari data subjektifnya, pasien mengatakan mulut kering, pasien mengatakan belum nafsu makan, hanya habis 8 sendok makan, 3 sesekali masih merasa mual, 4 pasien mengatakan lidah terasa pahit. Objektifnya, berat badan sebelum sakit 53 kg, berat badan saat sakit 48 kg, tinggi badan 172 cm, nilai 22 cm, IMT-nya 16,27, hemoglobin 9, gram per dl, hematokrit 28,6%, konjungtiva anemis, bising usus 12 kali per menit, timpani, turgor kulit menurun, diet makanan lunak, nasi, lauk, sayur, dan buah 3 kali sehari. Minum kurang lebih 400 cc. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kurang asupan makanan belum teratasi. Kemudian lanjutkan intervensi. Kemudian implementasi di hari kedua tanggal 3 Agustus 2019, implementasinya memberikan makanan yang terpilih, memberikan injeksi ranitidin 50 mg, ondansetron 8 mg, levofloxacin 500 mg per 100 mg. Memonitor penurunan berat badan, memonitor turgor kulit, memonitor mual muntah, memonitor kadar albumin, total protein, Hb, dan Ht, memonitor pucat, kemerahan, dan kekeringan konjungtiva, serta TTV, menganjurkan menutup mulut ketika batuk, menganjurkan tidak meludah sembarangan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan bergizi. Evaluasinya, subjektifnya pasien mengatakan lidah masih pahit, pasien mengatakan sudah mau makan dengan habis setengah porsi makan, 3 pasien mengatakan mual berkurang. Untuk objektifnya, berat badan sebelum sakit 53 kg, BB saat sakit 48 kg, tinggi badan 172 cm, nilai 22 cm, IMT 16,27, hemoglobin 9,5 gram per dl, hematokrit 28,6%, konjungtiva anemis, bising usus 12 kali per menit, bunyi timpani, turgor kulit menurun, diet makanan lunak, nasi, lauk, sayur, dan buah 3 kali sehari. Minum kurang lebih 600 cc. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kurang asupan makanan teratasi sebagian. Kemudian lanjutkan intervensi. Kemudian implementasi dan evaluasi pada tanggal 4 Agustus. Implementasinya memberikan makanan yang terpilih, memberikan injeksi ranitidin 50 mg, ondansetron 8 mg, levofloxacin 500 mg per 100 mg, memonitor penurunan berat badan, memonitor mual muntah, memonitor kadar albumin, total protein, Hb, dan Ht, memonitor pucat, kemerahan, dan kekeringan konjungtiva, dan memonitor turgor kulit. Evaluasinya ada subjeknya itu pasien mengatakan lidah tidak pahit, pasien mengatakan sudah mau makan dengan habis 1 porsi makan nasi, pasien mengatakan tidak mual. Objektifnya berat badan sebelum sakit 53 kg, berat badan saat sakit 48 kg, tinggi badannya 172 cm, MT-nya 16,27, hemoglobinnya 9,5 GDL, hematokritnya 28,6%, konjungtiva anemis, bising usus 12 kali per menit, timpani, turgor kulit sedang, diet makanan lunak, nasi, lauk, sayur, dan buah 3 kali per hari, minum kurang lebih 700 cc,
Kemudian A-nya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kurang asupan makanan tratasi sebagian. B-nya hentikan intervensi. Next, Fir. Kesimpulannya, asuhan keperawatan pada pasien dengan sistem pernapasan TB paru atau TBC melalui proses pengkajian dengan menggunakan format pengkajian, pemeriksaan fisik, observasi, dan wawancara dilakukan kepada klien dan keluarga. Dari kasus yang ada, pengkajian didapatkan data bahwa pasien mengalami TB paru yang dibuktikan dengan adanya pemeriksaan PTA positif adanya bakteri. Gejala yang muncul pada penderita diantaranya adalah mual, muntah, tidak nafsu makan, batuk, sesak nafas, serta dari hasil observasi tercatat RR 18 kali per menit. Dengan diagnosa keperawatan, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kurangnya asupan makanan. Berikut daftar pustakanya. Baiklah, kami cukupkan sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dina sebagai moderator. Anak. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh kelompok 7 yang bertemakan asma bronkial. Kepada kelompok 7, waktu dan tempat dipersilakan. Maaf, sebelumnya bisa dijadikan co-host nggak? Ya, bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Suaranya feedback. Ada dua device ya di situ. Kenapa, Ibu? Suaranya feedback. Ada dua device kayaknya, kebuka semua itu. Salah satu ditutup. Sudah? Sudah, Ibu. Perkenalkan, saya selaku moderator dari kelompok 7. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang asma bronkial. Yang pertama, saya ralat dulu. Bukan moderator, tapi presentan. Moderatornya Siti Nur Hasana. Oh iya. Iya, presentan ya. Ya, yang pertama, yang terhormat kepada Ibu NS Devi Susanti, MKep SPKep MB, selaku dosen mata kuliah keperawatan medikal bedah, dan teman-teman sekalian semua. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Atria Rahma, Rosita Sari, Siti Nur Suci, dan Sipananda. Yang pertama akan dibacakan oleh Kak Rosita. Asma bronkial adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan meningitis. Di Indonesia, asma merupakan 10 besar penyebab kesakitan dan kematian. Hal tersebut tergambar dari data studi survei kesehatan rumah tangga atau SKRT di berbagai provinsi di Indonesia. SKRT 1986 menunjukkan asma menduduki urutan kelima dari 10 penyebab kesakitan atau morbidity.
bersama-sama dengan bronkitis kronik dan emfisema. Pada SKRT 1992, asma, bronkitis kronik, dan emfisema sebagai penyebab kematian atau mortality keempat di Indonesia atau sebesar 5,6%. Tahun 1995, prevalensi asma di seluruh Indonesia sebesar 13/1000 dibandingkan bronkitis kronik 11/1000 dan obstruksi paru 2/1000. Tujuan: mengetahui definisi asma bronkial, mengetahui etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala atau manifestasi klinis, pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, komplikasi, penata pelaksanaan, asuhan keperawatan, mengetahui tentang asma bronkial. Selanjutnya akan dibacakan oleh si Pananda. Asma bronkial adalah sebutan lain untuk penyakit asma umum yang disebabkan oleh peradangan dalam saluran udara atau bronkus. Peradangan ini kemudian mengakibatkan bronkus menjadi bengkak dan menyempit, serta memproduksi lendir berlebih. Produksi lendir paru yang berlebihan sebagai reaksi dari peradangan akan menyumbat saluran udara sehingga membuat sulit bernapas. Etiologi. Ada beberapa hal yang merupakan faktor predisposisi dan presipitasi timbulnya serangan asma bronkial, yaitu ada faktor predisposisi. Satunya genetik. Yang kedua faktor presipitasi, ada alergi, perubahan cuaca, stres, lingkungan kerja, dan olahraga atau aktivitas jasmani yang berat. Nggak ada suaranya ya? Udah di-share sound belum nih? Tidak ada suaranya ya? Kalau tidak ada suaranya, boleh dijelasin dari presentannya?
Masih nggak ada suara dari tadi? Kelompok? Atau saya doang yang nggak dengar suaranya ya? Ana dengar suaranya nggak, Ana? Tidak, Ibu. Maaf Ibu, si Pananda gimana ya? Bisa nggak? Masih belum ada suaranya. Tadi yang kelompok pertama udah bisa ya, padahal sudah di share sound ya. Atau memang dari aslinya nggak ada suaranya, mohon dari kelompok menjelaskan yuk. Sebentar ya Bu, soalnya ini di HP sama di laptop ada suaranya, tapi kok di sini nggak ada ya Bu? Nah, itu dia, bingung. Atau dijelasin sama kelompok saja. Apa yang ditampilkan di video dijelaskan oleh kelompok. Supaya tetap berjalan, yuk. Karena waktunya terus berjalan nih. Asma. Asma ialah penyakit kronik saluran pernafasan di dalam paru-paru. Semasa pernafasan, udara yang mengandungi oksigen masuk melalui saluran pernafasan. Udara yang memasuki saluran pernafasan lalu menerusi bronkia, berpecah masuk ke dalam bronki, bronkiol, dan akhirnya memasuki poket-poket kecil. Di mana penularan akan berlaku. Asma atau lelah adalah gangguan atau halangan kepada pernafasan akibat daripada peradangan dan kesempitan sifat bronkiol.
Apabila saluran pernafasan dalam paru-paru mengalami radang atau inflammation, saluran pernafasan menjadi sempit, mulut untuk mula mengucur dan mengeluarkan lendir atau mucus. Bila berlakunya penyempitan saluran pernafasan, udara tidak keluar. Pesakit akan sukar bernafas. Pernafasan cepat dan tinggi serta terdapat kesulitan pusing. Saluran pernafasan pesakit asma sensitif kepada bahan-bahan arahan tertentu seperti debu, bulu haiwan, perubahan cuaca, asap dan sebagainya yang boleh menyebabkan saluran tersebut menjadi sempit dengan tiba-tiba dan menyebabkan sukar bernafas. Asma adalah penyakit keturunan. Walau bagaimanapun, ahli keluarga pesakit tidak semestinya akan menghidapi asma. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda asma, dapatkan pemeriksaan dan pengesahan segera di klinik-klinik atau hospital yang berdekatan. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik atau penunjangan menurut Padilla 2015 yaitu 1. Spirometri untuk mengkaji jumlah udara yang diinspirasi. 2. Uji provokasi bronkus. 3. Pemeriksaan sputum. 4. Pemeriksaan kosinovid total. 5. Pemeriksaan tes kulit dilakukan untuk mencari faktor alergi dengan berbagai alergen yang dapat menimbulkan reaksi yang positif pada asma. 6. Pemeriksaan kadar IgE total dan IgE spesifik dalam sputum. 7. Fototoraks untuk mengetahui adanya pembengkakan, hitan bronkus, dan adanya sumbatan. 8. Analisa gas darah untuk mengetahui status kardiopulmoner yang berhubungan dengan oksigenasi. Penjelasan berikutnya akan dibacakan oleh Satria. Visum kasus. Nyonya T mengatakan sesak nafas dan batuk berdahak. Waktu timbulnya serangan sesak sering terjadi tiba-tiba dan terjadi di malam hari. Klien juga mengatakan pada saat tidur malam posisi yang digunakan yaitu posisi Baju baru. ini berapa loh? Dan ketika serangan terjadi gejala lain yang ditimbulkan dan batuk berdahak. Nyonya juga mengatakan ketika untuk mengeluarkan dahak apabila asmanya kambuh, usaha yang dilakukan yaitu meminum obat yang sudah dibelikan di apotek sebelumnya. Analisa data. Nyonya T datang dengan keluhan sesak nafas dan batuk berdahak. Setelah diperoleh data, Nyonya T diagnosa medis asma bronkial. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Diagnosa perawatan. 1. Ada ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan spasme jalan napas. Yang kedua, ada ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan hambatan upaya napas. penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Karosita. Yang pertama ada diagnosa keperawatan. 1. Ketidakefektifan pembersihan jalan napas berhubungan dengan spasme jalan napas. Intervensinya 1. Observasi tanda-tanda vital. 2. Beri pasien oksigen sesuai kebutuhan. 3. Ajarkan pasien batuk efektif. 4. Anjurkan pasien pada posisi nyaman. 5. Anjurkan pasien teknik relaksasi napas dalam bila nyeri. 6. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian nebulizer. Implementasi. 1. Mengobservasi tanda-tanda vital. Hasil. 1. Tekanan darah 100/80 mmHg. 2. Respirasi 28 kali per menit. 3. Nadi 90 kali per menit.
4. Suhu 36,5 Celcius. 2. Memberi pasien oksigen sesuai kebutuhan. Hasil, pasien terpasang oksigen 3 liter per menit via nasal kanul. 3. Mengajarkan pasien batuk efektif. Hasilnya, pasien mengikuti prosedur batuk efektif. Evaluasi. Subjektif. Nyonya T mengatakan masih merasa sesak. Nona T mengatakan masih batuk dan sulit untuk mengeluarkan dahak. Objektif, keadaan umum, lemah. Nyonya T nampak sesak. Nyonya T nampak batuk berdahak. Spuntum kental dan berwarna kuning, pernapasan cepat, terdapat bunyi suara napas tambahan atau ronci. Tekanan darah 100/80 mmHg. Respirasinya 28 kali per menit. Nadinya 90 kali per menit. Suhunya 36,5 Celcius. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh si Pananda. Menganjurkan pasien pada posisi nyaman, hasilnya pasien nyaman pada posisi semi-fowler. 5. Menganjurkan pasien teknik relaksasi napas dalam bila nyeri, hasilnya pasien merasa lebih nyaman dan nyeri berkurang. 6. Berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian nebulizer. Hasilnya nebulizer Combifen 2,5 mili dengan Pulmicort 2 mili. Asansemen masalah Nyonya T belum teratasi. Planning, intervensi dilanjutkan, memonitor tanda-tanda vital, melatih batuk efektif, memberikan posisi yang nyaman, kolaborasi pemberian obat inhalasi, pantau batuk efektif, frekuensi nafas, irama nafas, dan bunyi nafas. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Atria. Dari hasil pengumpulan data pada klien Nyonya T, pengkajian riwayat kesehatan terdapat bunyi suara napas tambahan ronki, penapasan 28 kali per menit, irama napas cepat, Nyonya T tampak sesak dan batuk berdahak, konsisten, kental, dan berwarna kuning. Tekanan darah 100/80 mmHg, respirasi 28 kali per menit, nadi 100 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Sesuai dengan pengkajian dan analisa yang penulis lakukan pada Nyonya T, maka penulis menemukan masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan napas dengan batasan karakteristik diagnosa keperawatan, ketidakefektifan bersihan jalan napas menurut Nanda 2015. 3. Evaluasi keperawatan pada Nyonya T dapat teratasi pada hari kelima perawatan dan kriteria hasil sesak napas berkurang saat beraktivitas ringan, dapat batuk secara efektif, irama nafas teratur, frekuensi pernapasan dalam rentan normal yaitu 16 sampai 24 kali per menit. Moderator, ini ada sesi pertanyaan. Baik, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada seluruh teman-teman yang ingin bertanya kepada kedua kelompok tadi, dipersilakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan Silakan sebutkan nama dan kelompok. Izin bertanya buat kelompok TBC. Kalau misalkan penderita Dari siapa ini? Siapa penanyanya? Biasakan sebutkan nama. Ya, sebutkan nama, masalah kelompok, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa, baru pertanyaannya gitu ya. Baik Bu, saya Hania Fitri Adisya dari perwakilan kelompok filariasis. Izin bertanya kepada kelompok TBC. Kalau misalkan penderita TBC itu terkena gangguan psikologis, lalu ia tidak disiplin minum obat, lalu dampak apa yang terjadi pada si penderita tersebut? Terima kasih. Oke, Ana. Baik, ada lagi yang ingin bertanya?
Saya izin bertanya. Silakan. Saya Puput Fauzia dari perwakilan kelompok gagal ginjal ingin bertanya ke kelompok tuberkulosis. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit tuberkulosis? Apakah penyakit tuberkulosis bisa sembuh total? Baik, untuk kelompok asma, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya. Saya izin bertanya. Siapa dulu? Dina dulu, Ana. Oke, baik. Saya Dina, perwakilan dari kelompok tipoid. Izin bertanya kepada kelompok asma bronkial. Pertanyaannya, kemarin kan ada penjelasan bahwa ada permasalahan pernapasan kayak sesak gitu ketika pasien berganti posisi. Lalu bagaimana dengan penderita asma? Karena kan penyakit asma ini bisa kambuh sewaktu-waktu. Ketika pasien sedang sesak gitu, apa ketika pindah posisi itu bisa memperparah keadaan sesak pada pasien? Baik, selanjutnya. Mungkin 3 pertanyaan dulu di sesi 1 ini, Ana. Boleh dilempar ke kelompok. Baik, Ibu. Baik, untuk kelompok, silakan menjawab. Baik, saya dari kelompok TBC ingin menjawab dari pertanyaan kelompok Hania. Pertanyaan tadi, penderita TBC itu terkena gangguan psikologis, lalu ia tidak disiplin minum obat, lalu dampak apa yang terjadi pada si penderita tersebut? Jawabannya, pasien dapat menularkan TBC kepada orang lain yang berada di dekatnya, terutama orang yang tinggal serumah. Kemudian penyakit TBC yang ada di dalam tubuh pasien akan semakin sulit diobati. Pengobatan pasien TBC yang sudah kebal terhadap obat memerlukan banyak biaya pengobatan yang memakan waktu semakin lama. Apabila pasien tidak rutin minum obat, maka pasien akan mengulang pengobatan TBC dari awal dengan jumlah obat yang lebih banyak dari pengobatan biasa. Apakah sudah terjawab, Hania? Iya, sudah. Terima kasih. Mohon maaf, baik selanjutnya saya Tadi Dina apa ketika pasien berganti posisi dapat memperparah keadaan sesak pada pasien? Jawabannya, secara umum asma dapat terjadi karena paru-paru. Paru-paru karena iritasi dan menyebabkan otot di saluran pernapasan. Jadi kaku dan menyempit, ditambah dengan produksi dahak yang meningkat, sehingga penderita asma menjadi sulit bernapas. Bisa dipahami, Dina? Ya, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Puput. Apakah pengidap penyakit TBC bisa sembuh total? Pengidap TBC dapat sembuh sepenuhnya. Bakteri TB mati dengan sangat lambat. Ini membuat obat harus dikonsumsi selama berbulan-bulan. Bahkan ketika pengidap mulai merasa lebih baik, mereka masih bisa memiliki bakteri hidup di tubuh. Apakah bisa dimengerti, Kak? Iya, mengerti. Makasih ya. Ya, sama-sama. Baik, presentasi pada hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan dan teman-teman yang sudah aktif bertanya. Di sini saya dapat menyimpulkan dari 2 materi tersebut bahwa dari kedua penyakit ini sama-sama merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan, yaitu paru-paru. Namun, TBC ini sifatnya merusak atau menyerang paru-paru yang disebabkan oleh Bacillus Mycobacterium tuberculosis.
TBC ini juga dapat menjalar ke organ lain jika tidak segera ditangani. Sedangkan asma merupakan masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernapas akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. TBC merupakan penyakit menular, sedangkan asma bronkial merupakan penyakit keturunan. Dilihat dari gejalanya, asma ini menyebabkan penderitanya sulit bernapas atau napasnya jadi pendek-pendek. Sedangkan gejala TBC adalah batuk yang tak kunjung berhenti dan berkeringat pada malam hari. Baik, selanjutnya pemaparan materi dan evaluasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nesdevi. Baik, terima kasih kepada Ana, moderator kita pada hari ini. Good job sekali, bagus. Berikan reaksi emoticon yang tepuk tangan untuk Ana dan teman-teman yang sudah mempresentasikan ya dengan cukup baik untuk materi TB dan asma. Ya, Ana bagus dalam memandu moderator ya. Mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain ya ketika nanti sesi berikutnya menjadi seorang moderator ya bisa meniru Ana tadi ya. Caranya sangat baik ya. Oke, untuk presentasi hari ini terkait dengan TB dan asma. Seperti yang tadi dikonklusikan oleh Ana, bahwa ini adalah kedua penyakit ini menyerang sistem respirasi kita atau paru-paru. Bedanya apa? Bedanya kalau TB ya itu lebih ke arah lobus parunya. Ya, dia biasanya ada di basal. Basal itu di daerah bawah. Ya, jadi Mycobacterium tuberculosa ini dia senang sekali berada di dasar paru. Ya, di bawah paru, bagian lobus bawah. Jadi kalau misalkan di gambaran ronsen seperti yang kemarin kita sudah bahas, hasil ronsennya itu terdapat infiltrat gambarannya. Infiltrat itu bercak-bercak putih yang waktu itu saya tampilkan. Ya, dia biasanya ada di bagian dasar-dasar paru. Nah, kalau seandainya hasil ronsen itu mengatakan terdapat infiltrat di kedua lapang paru, itu artinya apa? Terdapat sejumlah bakteri Mycobacterium tuberculosis yang ada di kedua lapang paru pasiennya. Ya, sehingga tampilan dari observasi konsultasi suara napas itu biasanya terdengar suara crackles yang kemarin sudah teman-teman dengar atau kita sebut biasanya adalah ronki. Ya, jadi biasanya ditemukan hasil suara napas ronki positif di kedua lapang paru jika gambarannya adalah infiltrat di kedua lapang paru atau biasa disebut dengan bilateral. Ya, jadi kalau ada gambaran infiltrat bilateral paru itu artinya adalah terjadi proses infeksi ya di kedua belah paru kita seperti itu. Nah, bedanya dengan asma namanya asma bronkial. Jadi dia ini suatu penyakit yang menyerang sistem pernapasan tapi berada di jalan napas yaitu bronkus. Ya, bronkus ya. Bisa menyerang ke bronkiolus juga bisa saja, tapi paling seringnya itu adalah bronkus karena bronkus kan tadi kalau dilihat dari anatominya dia akan menjadi bronkiolus gitu ya. Dari bronkus menjadi bronkiolus baru alveoli. Nah, apa bahayanya dari kedua penyakit ini? Sama-sama bahaya karena apa? Mengganggu fungsi dari respirasi kita. Ya, sistem pernapasan kita. Yang kita ketahui bahwa sistem pernapasan itu dia adalah mengatur ya pertukaran O2 dengan CO2 di dalam darah. Ya, pertukarannya. Ya, kalau misalkan ini tidak terjadi, maka oksigen yang dibutuhkan oleh sel yang dibawa oleh darah dari kapileri paru itu tidak sampai. Atau bahkan CO2 yang harusnya dibuang, ini tidak terbuang melalui proses pernapasan ekspirasi. Kan kita menghirup napas inspirasi oksigen. Kita buang napas ekspirasi CO2. Gitu kan ya? Nah, pada kasus asma bronkial, ketika terjadi proses penyempitan di area bronkus, yang terjadi adalah kita bisa tarik napas, tapi kita tidak bisa buang napas. Makanya
ketika terjadi buang napas, ada terjadi pergesekan suara napas tuh, anginnya istilahnya udara menuju ke lubang yang sempit gitu. Sehingga ada bunyi. Nah, itu yang disebut dengan suara napas mengi atau wheezing. Ya. Nah, jadi orang yang dengan asma itu memerlukan upaya napas atau usaha untuk bernapas saat ekspirasi lebih besar daripada inspirasi. Pada orang asma, justru tadi, karena dia permasalahannya bukan kekurangan oksigen, tapi kelebihan CO2, maka tata laksana pemberian oksigen ya itu tidak menjadi prioritas utama. Beda dengan TB. Ya, TB itu tidak ada proses penyempitan seperti itu. Yang terjadi adalah murni karena proses infeksi yang ada di lobus parunya di bagian dasar itu. Ya, sehingga apa? Pada penata laksanaan sesak pada TB kita berikan oksigenasi ya, itu prioritas utama. Tapi kalau pada asma, orang dengan sesak karena asma, pemberian oksigenasi tidak menjadi prioritas utama, tapi yang menjadi prioritas utama adalah pemberian terapi bronkodilator. Apa itu terapi bronkodilator? Terapi yang melebarkan bronkus. Karena permasalahan pada asma adalah penyempitan bronkus. Ya, jadi obat yang diperlukan adalah pelebaran dari bronkusnya. Ya, sehingga apa? Pasien dapat leluasa bisa mengeluarkan CO2-nya. Ya, yang menyebabkan pasien itu menjadi sesak. Kira-kira demikian. Kalau tidak diberikan bronkodilator, tapi yang diberikan adalah hanya oksigen saja, maka apa yang terjadi? Bisa semakin menumpuk nanti retensi CO2-nya. Oksigen juga bisa semakin menumpuk dan bisa menyebabkan keracunan oksigen di dalam tubuh pasien dan ini berbahaya. Ya, jadi poin penting untuk teman-teman ketahui dasar dari proses respirasi itu sendiri itu bedanya antara TB dengan asma. Nah, asma sendiri tadi dikatakan penyebabnya bukan karena adanya proses infeksi gitu ya dari bakteri atau virus atau jamur gitu misalnya ya. Tidak, dia itu lebih ke arah ya proses dari reaksi alergi biasanya. Ya, proses reaksi alergi. Misalnya penyebab reaksi alergi di sini ada berupa debu, ya, atau misalnya obat-obatan yang menyebabkan pasien ini alergi, ya, asap rokok misalnya, ya, yang mencetuskan dia ini terjadi proses inflamasi, ya, akibat dari reaksi alergi tadi. Atau itu merupakan faktor eksternal ya. Faktor intrinsik, jadi ada dua faktor penyebab dari asma ini bisa terjadi, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internalnya itu adalah stres. Nah, berikutnya genetik. Biasanya yang paling besar ya keturunan ini merupakan faktor utama ya seseorang itu menderita yang namanya asma bronkial. Nah, ini jadi catatan nih kebetulan beberapa waktu lalu anak saya yang laki-laki ini kan umur 2,5 tahun lebih ya, dia terdapat mengi gitu ya, wheezing, sesak bisa RR lebih dari 50 kali kemarin sempat dirawat ya dan dinyatakan ditanya keluarga saya tidak ada asma, suami saya tidak ada asma, keluarga saya pun juga atau suami saya nggak ada asma sama sekali. Nah, dikatakan pada usia-usia toddler 1 sampai 3 tahun ya, bila terjadi hal ini ya itu kemungkinan besar bisa karena bronkiolitis. Ya, jadi infeksi di bronkiolus dan ternyata benar.
hasil ronsen mengatakan bahwa ada penampakan ya bronkiolitis ya di paru anak saya. Nah, itu menyebabkan terjadinya sesak dan ada suara wheezing tadi. Nah, dikatakan kalau seandainya masih tiap kali batuk pilek lebih dari 3 tahun, si anak ini begitu juga ada wheezing lagi, ya kita curiga ke arah asma, disampaikannya demikian dari dokternya. Cuma sih saya anggap karena tidak ada faktor keluarga sama sekali, ya mungkin karena memang infeksi murni tadi ya, ada virus ataupun bakteri yang masuk ke saluran pernapasan anak saya. Nah, jadi itu sedikit menyinggung ya. Jadi ketika nanti ada penyempitan di daerah bronkus ataupun bronkiolus, ya bisa terdengar suara wheezing tadi. Kira-kira demikian. Kemudian penata laksanaannya, kalau asma ya itu tadi lebih ke arah bronkodilator ya. Kemudian kalau ada sputum yang tertahan ya, ada sekret yang tertahan, biasanya ditambah dengan pemberian mukolitik ataupun ekspektoran. Pada pasien dengan TB, karena ini penyebabnya adalah berupa bakteri Mycobacterium tuberculosis, maka dia tata laksananya harus dengan pemberian OAT, obat anti tuberkulosis namanya. Ya, obat anti tuberkulosis. Ada banyak macam obat anti tuberkulosis dan obat anti tuberkulosis ini di puskesmas di Indonesia itu gratis. Ya, pemberian obatnya. Ya, supaya apa? Tidak memberatkan pasien dengan TB, mengurangi angka kematian dengan TB. Ya, karena apa? Kalau TB ini kan tadi dikatakan akan sembuh total apabila dia mengkonsumsi obat selama 6 bulan. Dan itu rutin. Ya, 6 bulan secara rutin. Tidak boleh bolong-bolong, tidak boleh lupa. Nah, ini hampir sama seperti obat HIV yang waktu kemarin kita sudah bahas. Hanya bedanya apa? Kalau TB bisa sembuh, kalau HIV tidak dapat bisa sembuh. Ya, hanya sekedar memaintain saja, menjaga saja supaya kondisi virus HIV tidak semakin berkembang. Nah, kalau TB ini bisa sembuh total ya dengan cara nanti dievaluasi lagi hasil ronsennya biasanya. Akan dievaluasi hasil ronsennya. Maksudnya dia masih tahu buatan kita ke rumah sakit. Cuma kenapa dikumpulin? Ya, ini bocor nih dari siapa suaranya? Ya. Oke, jadi setelah 6 bulan, maka pasien itu dievaluasi hasil ronsennya lagi. Nah, kalau di hasilnya tidak ada infiltrat lagi, maka dikatakan pasien itu sembuh total. Bagaimana dengan asma? Kalau asma, ini penyebabnya ketika sudah teratasi, asmanya hilang. Wheezing-nya hilang, napasnya bagus lagi. Tapi ketika faktor pencetusnya muncul lagi, dia bisa datang lagi. Ya, jadi ini memang dari faktor apa ya, psikologis mempengaruhi, dari faktor luar tadi alergen, debu dan lain-lain yang menyebabkan dia mengalami vasokonstriksi di bronkusnya, ya, dia bisa muncul lagi. Jadi asma ini sifatnya menetap dan diturunkan ke anaknya. Gitu. Kemungkinan besar bisa saja ya genetik asmanya ini akan diturunkan ke anak-anaknya. Jadi ini yang menjadi catatan terkait dengan asma dan TB. Berikutnya lagi tadi pemeriksaannya. Pemeriksaan diagnostik yang menunjang di TB itu adalah tadi ada pemeriksaan namanya BTA sputum, ya sputum BTA yang dilakukan tadi sebanyak 3 kali, ya dikumpulkan dahak pasiennya di satu kom, kemudian diberikan ke perawat ya untuk dilakukan nanti deteksi, ya kemudian hasil ronsen tadi dikatakan gambarannya ada infiltrat ya di paru bawah, kemudian satu lagi adalah tuberkulin, tes tuberkulin. Ya, tes tuberkulin itu sama seperti skin test, tes alergi. Ya, teman-teman sudah pernah melakukan di lab
Untuk skin test? Belum, Ibu. Oh, belum pernah di lab ya? Harusnya sih sudah diajarkan di KD ya, di keperawatan dasar, bagaimana cara melakukan skin test. Skin test itu seperti injeksi IC. Intrakutan, injeksi-injeksi sudah? SC, IC, IM. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, Tinggal yang skin test aja. oh, tinggal skin test aja. Berarti IC-nya yang belum ya. Nah, intrakutan itu dia di bawah kulit, di bawah epidermis. Sakit-sakit. Sakit sekali. Ya, karena apa? Dia ingat di bawah kulit itu kan ada yang namanya persyarafan gitu kan ya. Karena ada persyarafan di situ maka pasien itu pasti akan mengeluh nyeri. Nah, teman-teman ketika nanti saling suntik pun juga akan terasa nyeri. Bedanya apa? Nanti ada obat yang disuntikan ya di bawah kulit pasiennya ya. Kemudian untuk kita lihat dievaluasi nanti apa namanya? Kan ada memasukkan cairan sebanyak sekitar 0,5 cc gitu ya. Muncul lenting gitu. Nah, lentingannya ini nanti kita lingkerin ya, kurang lebih diameternya 10 cm. Nah, kalau seandainya ada bintik-bintik merah, kemerahan sampai melewati diameter 10 cm tadi, itu mengatakan bahwa dia ada reaksi positif. Ya, reaksinya positif. Nah, pada skin test, pada tes obat antibiotik dengan tuberkulin caranya sama, hanya bedanya pemantauannya. Nah, pemantauannya kalau skin test itu sekitar 15 sampai 30 menit. Kita lihat evaluasinya. Kalau tuberkulin itu sampai dengan 3 hari. Gitu kira-kira ya. Kita observasinya selama 3 hari. Tunggu sebentar ya. Nah, kemudian terkait dengan masalah keperawatan tadi yang diangkat ya. Sedikit melihat dari gambaran presentasi teman-teman, itu karena based on-nya dari KTI orang, ya nanti teman-teman juga akan membuat hal yang serupa, tapi tak sama dengan yang seperti yang ditampilkan, karena itu sebenarnya masih kurang bagus ya sebenarnya. Pengelolaan askepnya masih kurang tepat untuk pendokumentasiannya sebenarnya. Boleh di-share screen satu kelompok saja, kita lihat dokumentasinya. Karena kemarin kan kita sudah sempat bahas sebenarnya, ya bagaimana cara pendokumentasian yang benar, ya dan mana yang kurang benar di dalam kelompok ini menampilkan yang kurang benar di kedua kelompok. Ya, cara penulisannya masih kurang tepat. Boleh di-share screen, silakan. Mau kelompok mana boleh, TB ataupun asma. Mau yang mana nih? Mau ini tampilin? Yang mau saya bahas, TB atau asma? Sepertinya kelompok bingung. Mau yang TB atau yang asma? Ya, tidak ada yang jawab. Ya udah asma dah. Yuk kelompok asma. Nah, ini siapa nih yang ini? Oh, TB, ya udah. TB coba di slide show-kan tampilin di bagian analisa data. Karena ini sudah sesuai nih tampilan tabel-tabel udah ditampilin beda seperti yang kemarin. Ya, sesuai dengan requestan saya. Terima kasih. Ya, untuk yang next juga demikian. Saya minta tabelnya untuk ditampilkan supaya kita bisa cermati apakah dokumentasi teman-teman sudah benar atau belum. Di resumenya coba kita bahas fokus ke resume sebelum analisa data. Saya sampaikan harus ada resume pasiennya, ada nggak? Oh, tidak ada. Nah, ini menjadi catatan ya, harus tampilkan dulu apa sih cerita si pasien ini, jangan tiba-tiba langsung analisa data. Ya, ceritakan dulu namanya siapa, ya, tanggal berapa masuk rumah sakitnya, masuk melalui apa, apakah lewat UGD, apakah lewat poli, ya, kemudian keluhan utamanya apa, apakah sesak napas,
napas, ada batuk-batuk lebih dari 2 minggu. Ya, kemudian RR-nya berapa? Misalnya RR-nya ditampilkan, sini ada nggak sih? Nggak ada soalnya. Ini lebih karena nutrisi. RR-nya misalnya 30 kali per menit kah? Misalnya ya, pasien mengeluh sesak napas, RR 30 kali per menit, misalnya ya, pasien tampak keringat dingin, misalnya. Kemudian pasien mengatakan berat badan turun drastis 10 kilo dalam 2 minggu, misalnya. Kemudian hasil ronsen, ya hasil ronsen ditemukan kesannya TB paru, misalnya TB paru aktif, misalnya bilateral, gitu ya. Kemudian hasil auskultasi, hasil suara napas, ya didapatkan ronki pada kedua lapang paru, misalnya. Ya, kemudian dirumuskan masalah keperawatan, ketidakefektifan bersihan jalan napas. Ya, intervensi yang sudah dilakukan, pemberian terapi oksigen sekian liter, pemberian obat antibiotik misalnya. Ya, kemudian hasil evaluasinya gimana? Oh, sesaknya mulai berkurang. RR menjadi 20 kali per menit dengan nasal kanul 5 liter per menit misalnya. Kemudian batuk masih belum dapat dikeluarkan. Itu contoh pembuatan resume. Jadi resume itu menampilkan alur cerita si pasien ini. Mulai dari masuk ya sampai dengan datanya, masalah keperawatannya, intervensinya sampai dengan evaluasi secara umumnya. Ya, jadi penampilan di resume harus ada untuk konteks itu. Ya, jadi di kedua kelompok ini dua-duanya sama-sama tidak menampilkan. Kemudian untuk bagian analisa data, karena di dalam kasus KTI-nya ini lebih ke arah defisit nutrisi, ya, padahal sebenarnya harusnya pada TB itu lebih ke arah bersihan jalan nafas tidak efektif ya, karena apa? Karena sputum produksinya ini banyak dan tertahan di dasar paru, biasanya demikian. Nah, karena ini mengambil satu masalah keperawatan, dia mengambil ketidakseimbangan nutrisi, maka kita cermati apa yang ada, nggak apa-apa ya. Lihat datanya, data DS, pasien mengatakan mual, mulut kering, lidah terasa pahit, ya. Ini kalau bisa jangan dikoma-komain. Kalau dapat data, tolong nanti pendokumentasiannya distripkan ke bawah, satu kalimat, ya. Jadi jangan semua diserentengin, dikoma-komain, gitu ya. Harus dijadiin satu-satu. Pasien mengatakan mual, pasien mengatakan mulut kering, gitu. Memang terjadi redundant atau pengulangan kata pasien mengatakan, tapi memang harus dicerminkannya demikian. Dan data ini bukan muncul sendiri ke permukaan. Jadi seperti disulap, lengkap banget analisa datanya, tapi data dasar di pengkajian kosong. Nah, itu yang biasa sering dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Ya, data analisanya banyak, tapi pengkajiannya kosong. Jadi kalau ditarik, nggak ada tuh ditarik ke belakang. Padahal alurnya itu pengkajian dasar dulu, baru kau pindahkan ke analisa data. Alurnya kan begitu. Nah, kadang-kadang suka mahasiswa itu udah bikin aja analisa datanya dulu, apa yang diomongin pasien tulis di analisa data, tapi data dasarnya nggak ada. Jadi kalau Anda yang model begitu, saya minta tolong dibalik ya. Yang harusnya data dasar baru ke analisa data, berarti analisa data pindahkan ke data dasar. Ya, karena itu harus satu serangkaian utuh, tidak boleh terpisah. Kira-kira demikian. Nah, bunyi dari analisa data, masalah dan etiologi, ini juga mungkin ditelusuri lagi dari buku SDKI. Nah, di buku SDKI bunyinya apa kalau untuk nutrisi? Apakah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh atau defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh? Yo, siapa yang bawa SDKI? Coba dibuka buku SDKI-nya. Diambil dulu yo. Kalau lagi di rumah, coba bunyinya di SDKI itu bunyinya apa ya? Apakah defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh
atau ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Ada yang bawa buku STKI-nya, perlu dicermati. Dan apa etiologinya? Jadi kalau kita merumuskan masalah keperawatan, yang saya bilang berulang-ulang, tidak boleh bunyi sendiri, tapi harus berdasarkan buku. Berdasarkan buku, kita pilih mana yang sesuai dengan pasien saya ya. Udah dapat? Bunyinya apa ya? Ya, kalau yang udah dapat, boleh dibuka mute-nya, disampaikan ke teman-teman. Bunyinya apa? Ibu izin menjawab yang defisit nutrisi ya, Bu? Ya, defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ya? Atau defisit nutrisi doang? Ana? Defisit nutrisi doang, Bu. Ya, defisit nutrisi saja. Etiologinya apa, Nak, di dalam teori, Nak? Apa etiologi atau penyebabnya? Iya, di buku. Yang pertama, ketidakmampuan menelan makanan. Ketidakmampuan menelan makanan. Ya. Yang kedua, ketidakmampuan mencerna makanan. Oke. Yang ketiga, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Ya. Keempat, peningkatan kebutuhan metabolisme. Kelima, faktor ekonomi, misalnya finansial tidak mencukupi. Yang terakhir, 6, faktor psikologis, misalnya stres, keengganan untuk makan. Kira-kira berarti etiologi di sini ngaco nggak? Berarti kesimpulannya ngaco nggak? Lari nggak dari buku? Lari, Bu. Lari ya. Nah, ini yang saya minta, tolong teman-teman ketika nanti di lahan, tolong jangan diulangi lagi hal yang seperti ini. Ini KTI loh. Ini kalau saya jadi dosennya, saya nggak terima KTI model begini ya. Harusnya ini diubah dulu, direvisi dulu, diperbaiki dulu, apalagi sudah dimasukkan ke dalam jurnal. Ya, jadi ini kurang tepat sebenarnya berdasarkan dari literasi sumber yang ada. Ya, nah kalau kita tilik, ini kan pasiennya TB, ya. Pasien ini TB berarti ada infeksi bakteri yang masuk. Dari etiologi-etiologi yang ada, yang mana yang cocok menurut Ana? Pasiennya mual, nggak nafsu makan, ini kan efek dari infeksi bakterinya nih. Penurunan berat badan juga drastis, itu karena apa sih? Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan, Bang. Nah, apakah dia ada masalah di pencernaannya? Ayo, ini permasalahan sistem pernapasan atau sistem pencernaan? Pencernaan, Bu. TB ini sistem pernapasan atau pencernaan sih? Pernapasan. Pernapasan. Jadi kira-kira ada nyambung nggak dengan permasalahan tidak bisa mencerna? Nah, ngerti maksudnya ya. Jadi ketika hal yang seperti ini yang maksud saya kita analisis yang mana berarti pada pasien ini ya. Nah, berarti yang mana dong? Ada yang bisa jawab? Selain Ana boleh ya? Monggo. Yuk cepet-cepetan. Apa kira-kira etiologinya yang pas? Tadi sudah disebutin tuh. Ada etiologi yang nggak pas. Yang nggak pas. Ada etiologi yang pas. Ayo. Apa kira-kira? Menurut Siti Nur Suci, apa Siti Nur Suci? Yang tepat pada kasus etiologinya apa kira-kira Siti? Atau menurut Sultan? Menurut Ilham? Monggo. Menurut Tia? Zahra? Maria Sekar? Apa nih kira-kira yang cocok? Kenapa pasien ini defisit nutrisi? Tadi kan berat badan
Ini ada nggak data DO-nya? Coba diturunin slide-nya. DO-nya berat badan turun berapa kilo dalam berapa lama gitu, ada nggak? Nggak ada ya? Nah, ini harusnya juga dimasukkan data IMT ya, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu menentukan status gizi pasiennya. Apakah pasien ini berat badannya ideal, normal, lebih, kurang. Nah, pada orang dengan TB biasanya disertai dengan penurunan berat badan yang sangat drastis sehingga IMT-nya itu menjadi berat badan kurang. Ini menjadi data nih di dalam masalah defisit nutrisi. Harusnya dimasukkan ke dalam DO. Nah, ini malah nggak nyambung DO-nya. Terpasang infus itu tidak menjadi data. Ingat ya, pemasangan infus, pemberian obat itu merupakan intervensi, bukan data objektif. Ya, TTV juga dimasukin ke nutrisi. Nyambung nggak kira-kira teman-teman? Kemarin kan kita sudah bahas. Ya, nyambung nggak TTV ke nutrisi? Wafa Aulia, nyambung nggak sih Wafa Aulia? TTV dimasukin ke nutrisi Wafa Aulia. Boleh dibuka mute-nya Wafa? Halo Wafa Aulia, boleh dibuka mute-nya? Halo Wafa? Mana ini suaranya Wafa? Belum dibuka mute-nya. Nur Fitriana Dewi. Halo, Nur Fitriana Dewi. Boleh dibuka mute-nya? Halo. Halo Nur. Ya, Nur. Menurut Nur Fitriana Dewi, TTV dimasukin ke masalah defisit nutrisi, tepat atau tidak? Nur Fitriana Dewi, data TTV dimasukkan ke dalam defisit nutrisi tepat atau tidak? Ya? Tidak, Ibu. Ya, tidak tepat ya. Karena ini tidak ada hubungan dengan permasalahan nutrisi. Ya, jadi jangan memasukkan data yang tidak tepat sesuai dengan masalah yang diangkat. Ya, justru data yang harusnya ada ini tidak ada. Ya, harusnya dimunculkan data HB, boleh dimasukin ke sini. Data albumin misalnya kalau ada, boleh dimasukkan di sini. Ya, kemudian data IMT tadi harusnya dimasukkan ke dalam sini. Porsi makan pasien harusnya dimasukkan ke dalam sini. Ya, yang mencerminkan ya data-data terkait dengan permasalahan nutrisi. Kira-kira demikian. Oke, next slide. Ya, ketika dirumuskan tujuan, ini yang seperti kita sudah bahas, dalam penulisan kriteria hasil dan tujuan harus SMART. Time-nya sudah ada, 3 kali 24 jam. Ya kan? Tapi bunyi tujuannya. Bunyi masalahnya tadi kan defisit nutrisi. Ya kan? Tapi malah tujuannya apa? Tujuannya peningkatan berat badan. Kira-kira yang harusnya benar seperti apa? Izin menjawab, Ibu. Silahkan. Kalau mengembalikan nafsu makan pasien terlebih dahulu bisa nggak? Nah, ingat kemarin kan saya sudah kasih contoh. Tujuan itu menjawab masalah keperawatan. Kemarin kan saya kasih contoh tuh. Masalah keperawatannya bersihan jalan napas tidak efektif. Tujuannya kita rumusinnya apa tujuannya? Kemarin Dina.
Kalau bunyi masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif, berarti tujuannya? Tujuannya bersihan jalan napas kembali efektif. Nah, kalau bunyi masalahnya adalah defisit nutrisi, berarti tujuannya apa, Dina? Berarti ini Apa? menambah porsi nutrisi atau porsi makanan pada No, pasien. bukan gitu. Jadi tadi alur polanya. Tujuan itu menjawab masalah. Masalahnya bersihan jalan napas tidak efektif. Berarti tujuannya apa? Bersihan jalan napas kembali efektif. Dari masalah kita tujuankan itu gitu loh, supaya kembali efektif. Nah, kalau ini defisit nutrisi, berarti tujuannya apa? Nutrisi kembali adekuat. Ya, ditandai dengan nutrisi kembali adekuat ditandai dengan atau sesuai dengan kriteria hasil atau dengan kriteria hasil. 1, ya, status IMT berat badan normal misalnya. Ya, dari berat badan kurang menjadi berat badan normal. Porsi makan yang tadinya 3/4 atau setengah menjadi 1 porsi makan. Ya, yang tadinya ada keluhan mual, kamu harapkan mualnya berkurang atau mualnya tidak ada. Yang data awalnya pasien tidak nafsu makan, di kriteria hasilkan nafsu makan kembali normal. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, yang teman-teman buat di kriteria hasil untuk permasalahan nutrisi. Oke, next slide. Nah, bunyi intervensinya ini kan ada banyak nih, manajemen nutrisi kah, apakah. Nah, masing-masing itu kan ada item poinnya lagi. Nah, itu yang kamu masukkan kan ke dalam bunyi intervensi keperawatan. Contoh di sini, 1 yang diambil domainnya adalah manajemen nutrisi. Ada 7 poin item di dalam buku. Yang seperti saya sampaikan, ini belum operasional karena ini bunyi buku sekali. Ya, harusnya disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Contoh ya, terkait dengan monitor-monitor yang dilakukan ini. Ini tindakan observasi semua. Harus ada timing jamnya. Mau tiap kapan dilakukan monitor? Berarti harus ada tulisan tambahan berupa misalnya monitor mual muntah setiap shift. Ya, kemudian kaji alergi makanan setiap shift misalnya. Ya, harus ada kata-kata itu. Dan harus disesuaikan dengan pasiennya. Ya, monitor penurunan berat badan setiap hari misalnya. Monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori ini kan berarti apa? Intake kan? Monitor intake nutrisi pasien setiap shift. Harus ada itu. Kemudian monitor kadar albumin, total protein HB dan HT. Ini sesuai dengan program medis. Kalau seandainya di program medis tidak ada, maka tidak perlu kau buat. Ingat-ingat ya, kalau di program medis tidak ada, tidak perlu dibuat. Ya, jadi ini bunyi teori tidak semuanya diangkat di dalam kasus. Ya, berikut juga dengan anjur edukasinya, kolaborasi juga demikian. Kolaborasi, ingat ini bunyi buku. Ketika sudah di pasien, pasien itu udah dapat makan, udah dapat dietnya apa, udah dapat obat-obatan antiemetik dan analgetiknya. Kau tuliskan ya, berikan obat ondansetron misalnya 3 kali 20 mg melalui IV sesuai program medis. Ya, berikan Fometa 3 kali 100 mg melalui oral sesuai dengan program medis. Jadi harus ada kata-kata itu. Ingat-ingat. Ya, jadi jangan bunyi teori ketika di pasien dibunyikan lagi hal yang serupa.
Kemudian next slide ke evaluasi, yang saya cermati lagi di evaluasinya. Lihat, di implementasi dan evaluasinya, ini juga bunyinya sama. Ini sepertinya hanya mengcopy pastekan bunyi intervensi ke bunyi implementasi. Padahal perencanaan yang kita rencanakan belum tentu semuanya kita lakukan. Apalagi bunyinya buku semua. Belum tentu. Ini saya yakin ini yang nulis salah ini. Kenyataan lapangannya tidak seperti ini. Ya. Jadi ini harus menjadi penekanan di dalam tabel selain tanggal ada jamnya. Kapan dia mengkaji alergi? Jam berapa? Apakah jam 8? Kapan dia menganjurkan pasien untuk meningkatkan protein? Apakah jam 8.30? Karena kan tidak mungkin semua intervensi atau semua implementasi dilakukan di jam yang sama. Dan harus ada hasilnya. Karena apa? Kalau kosong model begini, ini juga sulapan hasil evaluasinya. Ya. Evaluasi itu kan berdasarkan dari evaluasi hasil di implementasi. Jadi misalnya mengkaji adanya alergi dengan hasil pasien mengatakan tidak ada alergi makanan. Nah, terus dari kata-kata itu kamu masukkan ke evaluasi S-nya. Pasien mengatakan tidak mengeluh alergi makanan. Tapi di kriteria hasil pun harus ada. Ya, jangan sampai di kriteria hasil nggak ada, tapi di evaluasinya ada. Jadi ini saya anggap evaluasinya juga evaluasi nujum, bim salah bim, abrakadabra, tiba-tiba banyak, tapi tidak ada evaluasi hasil yang ada di implementasi. Dan tidak sesuai kriteria hasil yang ditentukan. Ya, jadi ini terlalu banyak evaluasi datanya, tapi tidak sesuai dengan apa yang dikriteria hasilkan. Jadi kalau di kriteria hasil bunyinya hanya 4, berarti hanya 4 data saja evaluasi yang kau munculkan. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai tidak sama antara evaluasi proses dengan kriteria hasil. Terus di planningnya lanjutkan intervensi, ini juga intervensi yang mana? Makanya kemarin saya bilang kan harus diberikan nomor urut supaya kita tahu mana yang dihentikan, mana yang dilanjutkan. Kira-kira demikian. Oke, boleh ditutup slide-nya. Terima kasih. Ya, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin diklarifikasi? Silakan, saya kasih waktu 4 menit. Monggo. Apakah sudah cukup jelas penjelasannya? Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ibu izin bertanya. Ya. Oke, apa? Ana, silakan, Nak. Buat yang tadi itu diagnosanya jadinya gimana ya, Bu ya? Maksudnya defisit nutrisi. Oh iya, jadi jawaban etiologinya. Peningkatan metabolisme. Tadi kan ada ya? Etiologinya peningkatan metabolisme ya? Iya, Bu, ada. Jadi yang lebih tepat adalah peningkatan laju metabolisme. Kenapa? Ketika terjadi proses infeksi di dalam tubuh, metabolisme kita pasti akan meningkat. Ya, apapun infeksinya. Mau infeksi TB, mau infeksi apalagi yang infeksi ya, mau DHF, tifoid, ya semua yang terjadi terkait dengan proses infeksi dari mikroorganisme pasti terjadi laju metabolisme. Nah, itu menjadi karakteristik atau etiologi yang bisa kamu angkat, ya. Pada kasus-kasus dengan infeksi, ya ada muncul masalah nutrisi, kamu angkat etiologinya itu. Nah, kalau masalah pencernaan, itu biasanya kalau memang murni dengan kasus pencernaan, misalnya gastroenteritis, gastritis, ya itu kan berarti ada permasalahan di lambung, ketidakmampuan dalam mengabsorpsi, ya kan, atau di ususnya, ya ada misalnya ada permasalahan enteritis akut, ya di saluran cerna di usus, ya
Nah, itu bisa salah satunya etiologinya adalah ketidakmampuan dalam mengabsorpsi makanan gitu. Ana, terjawab ya. Jadi kalau bukan karena masalah pencernaan, bisa mengambil etiologi yang lain. Oke, tadi menyinggung ada yang permasalahan obatnya bagaimana gitu ya. Kalau dia sembuh, kalau dia lupa minum obat, maka harus diulang pengobatannya dengan dosis yang lebih banyak. Itu betul jawabannya. Ya, jadi kalau orang TB makanya diingatkan dia harus ada pendamping minum obatnya. Ya, dia harus ada pendamping minum obat pasiennya. Jadi entah keluarga terdekat, entah yang ada di rumah, sama seperti HIV juga harus didampingi. Jadi jangan sampai pasien itu lupa. Kemudian kalau dia lupa, tadi obatnya harus ditambahkan dosisnya, kemudian diulang lagi start dari 0 bulan lagi. Padahal dia sudah misalnya 4 bulan menjalani, tapi dia lupa berikutnya. Nah, ulang lagi dari 0, kayak pom bensin. Nah, efek obat ini juga tidak enak. Biasanya ada keluhan-keluhan yang dimunculkan oleh pasien, makanya harus dimotivasi di support system yang tinggi. Kemudian saya lupa ada efek samping dari obat yang mana, dari OAT itu yang menyebabkan kencingnya itu berwarna merah. Nah, kencingnya berwarna merah ini bukan karena ada hematuri, ada perdarahan di sistem saluran kencing, tapi karena efek dari obatnya. Nah, jadi ada obat rifampicin, isoniazid, streptomycin, banyak ya. Nanti teman-teman tolong cari ya obat OAT apa saja jenisnya supaya nanti ketika dapat pasien dengan TB Anda bisa kenali oh ini obat untuk TB-nya. Gitu ya, untuk mengatasi permasalahan infeksi parunya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, maaf, saya Ya. mau bertanya. Ya, Kalau silakan. untuk yang tadi TBC itu harus direvisi aja atau harus ganti kaki? Oh, tidak usah, nggak apa-apa. Ini hanya sebatas untuk pembelajaran saja. Ya, Wafa. Ya, untuk sebatas pembelajaran saja, tidak usah direvisi makalahnya, tidak apa-apa ya. Jadi nilai apa adanya dari kelompok saja, yang penting tadi menguasai atau tidak dari proses bahan pembelajarannya. Oke, saya rasa karena waktunya sudah 14.40, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa saya ingatkan untuk pertemuan di hari Rabu, saya akan adakan kuis sebelum Zoom, ya, sebelum kita mulai perkuliahan dari saya. Ya, jadi presentasi dilanjutkan di hari Jumat dan Sabtu. Ya, jadi hari Rabu nanti materi saya dulu yang masuk bicara tentang SARS dan flu burung, ya, avian influenza. Ya, akan kita bahas. Tapi sebelum saya masuk materinya, kita akan kuis dulu, ya, dengan menggunakan Google Form. Ya, mohon dipelajari untuk kasus DHF dan juga tipoid. Ya, hanya 10 soal, masing-masing 5 soal. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Dadah. Terima kasih. Terima kasih juga, Ibu.